kita belajar tentang hukum satu Kirchhoff. Kalau hukum satu Kirchhoff ini bunyinya adalah arus yang masuk, jumlah arus yang masuk gitu ya. Jumlah kan sigma arus yang masuk atau I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar atau I keluar gitu. Mungkin ini di SMP dulu sudah pernah gitu ya. Jadi biasanya tuh dalam bentuk cabang gitu ya. Misalkan ini kayak gini gitu. Misalkan ini kan cabangnya ya. Jadi dilihat tuh titiknya gitu. Ini kan ke sana, berarti kan ke arah titik gitu. Misalkan arah arusnya, misalkan I1 tuh ke arah titik, berarti ini adalah masuk gitu. Dari titik ke sini ternyata dia arahnya ke sini. Berarti misalkan ini I2 berarti keluar. Berarti ini juga keluar dari titik kan arahnya. Berarti ini 3, I3-nya juga keluar. Berarti ini sekedar contoh ya. Jadi berarti ini ketika ditulis I masuk sama dengan I keluar, berarti yang masuk siapa? Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kalau secara logika, nih I1 pas masuk, ternyata terpecah, terbagi jadi I2 dan I3. Maka I1 itu adalah hasil penjumlahan dari I2 dan I3. Gitu. Oke, untuk contohnya, misalkan ada soal seperti ini. Ya, di sini cabangnya, di sini ada I1, kemudian di sini ada I2, kemudian di sini ada I3 ya. Gini, jadi ini cabangnya. Kemudian di sini tuh ada I4, tapi kita belum tahu nih arahnya kemana ya. Kalau ini I1 kan berarti arahnya masuk, I2 arahnya keluar, I3-nya arahnya masuk kan. Nah, ini misalkan diketahui I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 12 ampere, I3 sama dengan 10 ampere. Berarti I4-nya nilainya berapa dan arahnya juga kemana gitu. Oke, cara pengerjaannya kita pakai pemisalan ya. Kita misalin aja dulu, kita kan nggak tahu nih I4 arahnya kemana. Misalkan kita memisalkan anggap gitu ya, atau misal I4 itu misalkan masuk ya, berarti kan ketika kita nulis sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Yang masuk berarti siapa aja? Ada I1 dan ada I4. Yang keluar, oh ya, terus ada lagi ini kan masuk ya, ini kita anggap masuk, I3-nya juga masuk ternyata. Ditambah I3 sama dengan yang keluar. Yang keluar siapa? Yang keluar adalah I2. Berarti kan di sini kita anggapannya I4-nya adalah positif ya. Jadi kita masukin dulu. I1-nya 6 tambah I4 tambah I3 sama dengan I2-nya 12. Oh, ini 10. Maaf. Ini 10. Berarti di sini I4 gitu ya. Berarti ini 12 itu pindah ruas kan, berarti min 6 dan min 10, atau dijumlah dulu di sini boleh sama aja. Berarti I4 sama dengan 12 dikurangi 6, 6 dikurangi 10 berarti min 4 ampere. Lihat di sini hasilnya ternyata minus. Tadi I4 di sini kan kita nganggapnya masuk ya, positif. Tapi ternyata di sini negatif. Berarti arahnya berlawanan. Berarti bukan masuk, berarti harusnya keluar dari titik. Atau kalau kita lihat dari sini ya, ini kan titik A misalkan. Ya. Di sini misalkan titik A gitu ya. Berarti kalau tadi kita mengandaikannya masuk, berarti kan kita pakainya di sini positif. Berarti menuju A, tapi ternyata hasilnya tuh negatif. Artinya justru berlawanan sama yang kita anggap pemisalan tadi. Justru dia keluar dari titik atau apa? Menjauhi titik A gitu. Oke, berikutnya kita bahas tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum kedua Kirchhoff. Jadi
Kalau misalkan ada suatu rangkaian bentuknya seperti ini gitu ya, ini namanya nanti loop gitu ya. Misalkan di sini ada ini namanya GGL ya, kayak angka 3 kebalik, ini GGL 1 misalkan. Terus ada R1 juga, R1 kecil ini hambatan dalam namanya. Kemudian di sini ada R besar 1, ini hambatan luar yang pertama. Kemudian di sini bercabang, ini ada titik A, dia bercabang. Di sini ada R2 hambatan luar yang kedua, di sini ketemu sama GGL2 dan hambatan dalam yang kedua ya. Terus di sini ternyata ada hambatan luar yang ketiga atau R3 gitu. Ini biasanya soalnya itu diminta untuk menentukan nilai arus yang mengalir gitu ya. Jadi kalau ada dua loopnya seperti ini, kita harus tentukan arah loopnya, terserah kita mau kayak gimana gitu ya. Misalkan kita mau arah loopnya tuh dari sini, dimulai dari sini, misalkan mau ke arah sini gitu kan. Terus yang sebelah sini maunya ke arah sini tuh, oke ya. Berarti misalkan ini loop 1, yang ini loop yang kedua gitu ya. Berarti untuk mengerjakan ini kita harus mengaplikasikan hukum 1 Kirchhoff maupun hukum 2-nya gitu. Hukum 2 Kirchhoff-nya sendiri itu bunyinya adalah sigma dari GGL ditambah sigma dari total I dikali R, ini I besar ya, I kali R itu sama dengan 0. Bagaimana cara penggunaannya? Nih, coba kita, misalkan kita tadi sudah menentukan loopnya yang kiri, yang sebelah sini ke kanan, yang misalkan ke kiri. Berarti kita tentuin jalannya, arusnya itu kemana. Berarti kalau yang di sini kan dari sini berarti jalannya kan, karena kan kita maunya arahnya ke kanan. Kita mulai dari sini, misalkan ini pendek, berarti ini negatif. Nah, dari negatif ke sini, berarti kan ada arus nih yang masuk kan. Berarti ke sini, anggap di sini I1. Kenapa arahnya ke sana? Kan loopnya kita maunya ke kanan. Ketemu R1, terus bercabang nih ke sana. Kan karena loopnya ke sini, berarti ini ada yang ke bawah loopnya. Itu kan, anggap saja di sini. Nah, terus yang ini juga nih ke sini kan, berarti dimulai dari sini, berarti ini negatif. Ya kan, ke kiri ke sini ya. Berarti ini anggap saja ada I2. Terus ini ke sini. Kan? Berarti ini masuk ke sini ada I3 gitu. Oke, pertama kita kerjakan dulu loop yang 1 ya, loop yang 1. Karena tadi kita maunya ke kanan, berarti dimulai dari sini. Ketemu sama apa nih? Ketemu sama si GGL1. Kan tadi sigma GGL ditambah sigma I dikali R gitu kan. Di sini GGL-nya ada siapa aja? Cuman ada GGL1 ya. Berarti cuman ada GGL1. Dimulainya negatif karena dimulai dari pendek, yang pendek ya. Kemudian di sini ada R kecil, berarti ditambah oleh, kan ada arus nih yang lewat ya. Jadi arusnya tuh nggak cuma di sini doang, tapi dimulai dari sini, dari sini itu ada I1, berarti I1 dikali sini ada R1 kecil kan, berarti R1 kecil. Terus jalan lagi ke sini ketemu R1 yang besar, berarti ditambah I1 dikali R1 yang besar. Terus turun ke bawah sini. Ya kan, di sini ada siapa? Ada I3, I3-nya ketemu sama siapa? Sama R3. Berarti ditambah I3 dikali R3 sama dengan kan misalnya di sini udah nggak ada lagi ya, berarti langsung ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi sigma GGL-nya siapa? Cuman GGL1 karena di loop ini cuman ada GGL1. Sigma I kali R berarti penjumlahan antara I dikali R. Di sini ada berapa R di loop 1? Ada R1 kecil, R1 besar dan R3 besar. Dan ini semua dilalui oleh I1. Ya, dilalui oleh I1 dan I3. Berarti yang R1 di sini kan ini masih areanya I1 ya. Berarti ini I1 kali R1 ditambah I1 kali R1 yang ini kecil ini besar, sudah bercabang nih, udah pindah, udah belok. Berarti di sini I3 dan R3 gitu. Nah, berikutnya untuk loop yang kedua. Yang loop yang kedua kan kita dari sini maunya, ini kan berarti
dari negatif ya, negatif GGL 2 ditambah ini ada R1, jangan lupa di sini areanya yang dilewati oleh I2. Berarti di sini I2 dikali R2 yang kecil. Kemudian nyampe sini ketemu sama I2 kali R2. Terus bercabang belok ke sini. Berarti ditambah I3 dikali R3. Ke sini masih ada lagi nggak? Udah nggak ada, berarti langsung sama dengan 0. Sama kayak tadi, sigma GGL siapa? Cuman negatif GGL 2. Ingat ya, negatif karena ini tadi dimulainya dari yang pendek karena kita jalannya ke kiri. Terus di sini ada R2 sama R2 kecil dan R2 besar. Berarti di sini R2 sama-sama dikali I2 karena ini area yang dilewati oleh arus 2. Terus ketika bercabang ke sini, ini I3 dan R3 sama dengan 0. Nah, perhatikan ya, ini nggak semua soal selalu seperti ini, nggak semua soal ada R kecilnya. Kalau emang nggak ada R kecilnya ya sudah, berarti ini nggak ada, yang ini nggak ada, langsung ini dan ini. Tapi sekali lagi nggak selalu minus ya, nggak selalu negatif duluan. Kalau misalkan ini dilewatin dari panjang berarti positif duluan gitu. Jadi tergantung soalnya. Jadi yang penting paham sama konsep yang ini, hukum 2 Kirchhoff, dan nanti setelah dapat gitu ya, akan dapat persamaan ya, akan mendapat persamaan berikutnya nanti pakai hukum 1 Kirchhoff juga gitu ya. Terus nanti kita bisa mencari nilai arusnya. Jadi kita bahas di contoh soal. Untuk contoh soalnya ini misalkan ada bentuk rangkaian seperti ini ya, ada GGL1, ada R1, ini GGL2, ini R2. Kemudian di sini ada GGL3, ini R3. Di sini R-nya besar semua ya, berarti ini hambatan luar semua, nggak ada hambatan dalam. Yang R kecil itu nggak ada. Nilainya masing-masing sudah diketahui. Di sini pertanyaannya hitung arus pada masing-masing cabang. Ya, jadi seperti yang penjelasan sebelumnya, kita bikin bentuk loopnya dulu. Di sini kan ada 2, berarti loopnya nanti ada 2. Ke arah mana kita tentukan ya. Misalkan kita mau ngerjainnya yang loop 1, misalkan dari sini itu ya. Kemudian misalkan ini yang loop 2, misalkan kan ke atas ya, misalkan sama yang ini ke sini gitu misalkan. Berarti kita loop 1 dulu ya. Loop 1 yang dari sini kan, berarti apa? Hukum Kirchhoff yang kedua itu sigma GGL ya ditambah sigma I kali R ya. Nah, berarti ini yang loop 1 dulu, GGL-nya tuh berapa? GGL-nya adalah kita tulis dulu deh di sini. Berarti kan dari sini ya, berarti yang panjang dulu, berarti di sini itu positif ya, berarti GGL1 terus ke sini. Berarti kan ini jalan ke sini. Kan arahnya ke sini. Berarti ini anggap saja ini I1 ya. Kemudian kan dia masuk nih ke sini arahnya kan. Karena ini R3, I3 berarti anggap saja ke sini ini ada I3. Ya, kemudian ini kan ke sini. Ya, dari sini positif lewat arusnya ke sini ya. Di sini ada I2. Berarti yang loop 1 dulu ada positif GGL1. Kemudian ke sini ditambah ya, ada I1 kali R1. Terus ke sini. Ke sini ini ada pendek dulu kan, berarti min GGL yang ketiga. Terus ketemu R1. Maksudnya R3. Berarti R3 ini sama I3. Nah, tinggal kita masukin deh angkanya. Kan GGL1 itu 2 ditambah I1 yang mau kita cari, R1-nya 4 dikurangin GGL3-nya ya, 4 ditambah I3 nanti kita cari kali R3. R3-nya 6 sama dengan 0. Berarti ini 2 sama min 4 kan berarti min 2 ditambah 4 I1
ditambah 6I3 sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat persamaan nih, 4I1 ditambah 6I3 sama dengan min 2 nya pindah ke sini ya. Ini adalah persamaan 1. Ini kita dapat persamaan 1. Lanjut loop yang kedua, jalannya dari sini kan, berarti ini panjang, positif dulu berarti. Tulis dulu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Udah, ini sama aja sebenarnya, dikasih kurung tuh sigmanya. Berarti yang positif siapa dulu? GGL yang kedua dulu. Terus ke sini ketemu R2. Berarti ditambah I2 kali R2. Ingat ya, pokoknya kalau setiap R itu pasti dikali sama I. I-nya tuh I yang keberapa? Berarti ngikutin. Nah, karena ini kenapa 2? Ya karena ini bagiannya yang kedua gitu ya. Kemudian jalan lagi ke sini. Yang ini dulu, minus dulu. Minus GGL 3. Kemudian ini kan pendek yang minus. Kemudian ini ketemu R3. Berarti ada I3 kali R3 sama dengan 0 gitu. Nah, dijelasin kenapa Mas ini I1, ini I2, ini I3. Karena kan kita pakai loopnya ke sini, arahnya ke sini kan, berarti ngarahnya ke sini. Ini ke sini kan, berarti kan ada percabangan gini ya. Nih, berarti ini kan masuk ya, ke sini masuk juga, ke sini ini naik kan, keluar. Itu berarti ini I1, I2, I3 gitu. Jadi ini percabangannya. Ini masuk, ini keluar gitu. Nah, ini GGL 2-nya berarti 21 ditambah I2-nya yang kita cari, R2-nya 8, GGL 3-nya berapa? 4 ditambah I3 yang mau kita cari, dan R3-nya 6 sama dengan 0 ya. Jadi di sini itu kita kan nyari arus pada masing-masing cabang, berarti nyari I1, I2 dan I3 gitu. Berarti ini 21 dikurangi 4 itu 17 ya. 17 ditambah 8 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 0. Berarti di sini 8 I2 tambah 6 I3 sama dengan ini pindah ya. Jadi min 17. Jadi di sini persamaan yang kedua. Nah, berikutnya ini kan udah persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, dari percabangan arus ini tadi kita bisa dapat dari hukum 1 Kirchhoff ya, dimana sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar ya. Yang masuk itu siapa aja? I1 ditambah I2 sama dengan I3. Berarti ini anggap saja persamaan yang ketiga gitu ya. Nih diubah aja jadi I1 ini I1 ya. Ini I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti ini I1 sama dengan I3 dikurangin I2 gitu ya. Jadinya kita substitusikan misalkan. Berarti ini anggap aja ini persamaan yang ketiga. Berarti substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Jadi kan 4 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 2 ya. I1 nya tadi udah diubah, 4 I3 dikurang I2 ditambah 6 I3 sama dengan 2. Berarti ini 4 I3 dikurang 4 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 2 ya. Ini I3 sama I3 berarti 10 I3 min 4 I2 sama dengan 2. Bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 jadinya 5 I3 min 2 I2 sama dengan 1. Anggap ini persamaan 4. Nah, kita punya persamaan yang punya I3 dan I2 kan. Ini juga I3 dan I2. Berarti kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan
4 ya. Persamaan duanya itu berapa? 8 I2 ditambah 6 I3 sama dengan min 17. Berarti ini ya kita pindah ke depan di sini 2 I2 ini 5 I3 sama dengan 1. Ya ini berarti kan harus dikali dulu, misalkan kali 2 ini dikali 8 itu ya, berarti berapa nih hasilnya sini ya. Berarti 16 I2 ditambah 12 I3 sama dengan min 34. Berarti di sini min 16 I2 ditambah 40 I3 sama dengan 8. Ya, berarti supaya I2-nya hilang berarti di sini lambangnya plus ya. Berarti ini habis. Berarti di sini 52 I3 sama dengan ini min 34 ditambah 8 berarti min 20 berapa? Ini min 26. Berarti ini I3 sama dengan min 26 per 52. Ini hasilnya I3 sama dengan min 1 per 2 ampere. Ini kan udah dapet ya. Berarti untuk mencari I1 dan I2 nya ini tinggal disubstitusikan saja kemana. Misalkan kita mau, kan kita udah dapat I3, kalau kita mau nyari I1 berarti dari persamaan 1. Misalkan cari I1 berarti 4 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 2. 4 I1 ditambah 6 I3 nya tadi min 1/2 sama dengan 2. Berarti ini 4 I1 ini coret ya, berarti ini 3 min 3 sama dengan 2. Berarti 4 I1 sama dengan 2 ditambah 3. Berarti 4 I1 sama dengan 5. Sehingga kita dapat I1 nya adalah 5 per 4 ampere. Nah, untuk mencari kan kita tadi tahu ya yang dari sini I1 sama dengan I3 min I2. Tadi kita udah ketemu I3 dan I1. Berarti kita butuh nyari I2 nya. Misalkan di sini ya, kita misalkan ini dari sini kalau misalkan mau I2 sama dengan I3 dikurang I1 ya dari sini. Berarti I3 nya min 1 per 2 dikurangin I1 nya 5 per 4. Nanti kita dapat I2 nya, misalkan disamakan penyebutnya ya. Berarti ini min 2 min 5. Berarti dapat I2 nya min 7 per 4 ampere gitu. Oke, ini tadi kan dari loop yang kita pakai bentuknya kayak gini ya. I1 masuk, I2 juga masuk ya, ini masuk, kemudian I3 nya keluar. Ternyata I1 kita tadi udah ketemu hasilnya 5 per 4 ampere positif, benar, berarti arahnya benar ke ini menuju masuk ya. I2 nya ternyata di sini minus. Oh, berarti arah yang kita pakai tuh kebalik, berarti aturan dia ke sana arahnya seharusnya. Nah, I3 nya juga tadi kan kita arahnya dia keluar kan, tapi hasilnya negatif, berarti seharusnya karena negatif berarti harusnya dia masuk. Berarti seharusnya loopnya arah arusnya itu berarti ke sini I1, berarti yang ke sini berarti ini I3. Nah, I2 nya berarti keluar I2 gitu. Ini nilainya, ini arah yang sebenarnya gitu. Nah, untuk materi berikutnya lanjut ya. Ini buku paket kalian halaman 9, silakan disimak ya. Belajar tentang energi dan daya listrik. Yang pertama, energi listrik ya. Jadi muatan listrik yang bergerak dalam suatu penghantar. Nih, misalkan suatu penghantar, misalkan kawat gitu ya, atau komponen listrik yang lainnya, ada suatu arus muatan listrik gitu ya yang mengalir, dan dia itu selalu melepaskan energi, dinyatakan sebagai W sama dengan Q dikali V, atau bisa berubah ya menjadi V kali I kali T. Dapatnya dari mana? Awal-awal kan kita tahu bahwa rumus I itu ya adalah
Q per T. Terus kita tahu V sama dengan I dikali R. Nah, kita tadi tahu W sama dengan Q dikali V. Berarti kalau di sini kalau misalkan Q-nya mau diubah jadi apa? Di sini Q sama dengan I dikali T kan. Berarti ini bisa I kali T kali V, atau mungkin kalian kalau zaman SMP dulu ngapalinnya fit gitu ya. V I T gitu. Atau karena V-nya di sini I dikali R diganti jadinya I kali R kali T kali I kali T, jadinya irit. Atau boleh juga karena I-nya kuadrat ya, I-nya 2 jadi I kuadrat kali R dikali T gitu. Untuk pemakaian rumusnya terserah kalian mau pakai yang mana ya, tergantung kebutuhan aja soalnya maunya gimana. Jadi yang penting kita tuh tahu dasarnya. Kalau itu Q per T, V itu I kali R, W itu Q kali V. Jadi ini ketiga ini cuman penurunannya aja gitu, tergantung di soalnya yang diketahui apa dan ditanya apa gitu. Berikutnya belajar tentang daya listrik ya. Untuk daya listrik ini pengertiannya adalah besarnya energi listrik tiap satuan waktu. Daya lambangnya P, energi tadi W, per satuan waktu berarti per T. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Kenapa? Oh ya, jangan lupa satuannya ini ya. Energi listriknya joule, waktunya second, daya listriknya watt. Jadi kalau misalkan waktunya misalkan masih 8 menit atau jam, harus diubah jadi detik gitu ya. Nah, di situ kan tadi untuk daya listrik ya. Daya listrik itu kan tadi P sama dengan W per T. Kita tahu tuh tadi W sama dengan V IT per T. Maka T-nya dicoret, berubah rumusnya jadi V dikali I gitu. Ya, atau misalkan di sini tulis P V kali I, karena kita tahu V itu I dikali R, berarti dikali I, misalnya iri gitu ya, atau sama kayak I kuadrat dikali R gitu. Jadi mau pakai rumus yang mana saja terserah, yang penting kita tahu sesuai kebutuhan aja apa yang diketahui dan apa yang ditanya gitu. Oke, untuk contoh soal yang daya dan energi, ini contohnya ada di buku kalian halaman 20 nomor 54 ya. Pesawat TV dinyalakan rata-rata 5 jam sehari. Dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan arusnya 2 ampere. Jika harga per kilowatt hour-nya adalah 1000, maka yang diperlukan dalam sehari itu biayanya berapa? Nah, kita tulis diketahuinya ya. Apalagi ini satu ayamnya ya Allah gede banget. Per harinya itu dinyalainnya berapa? 5 jam. Kan berarti di situ tegangannya 220 volt dan memerlukan arusnya adalah 2 ampere. Sementara per kilowatt hour-nya harganya adalah Rp1.000. Yang ditanya biaya dalam sehari, dimana sehari nyalanya 5 jam. Berarti kita cari dulu dayanya. Daya kita tahu tadi cara nyari rumusnya itu adalah P sama dengan V dikali I, berarti 220 dikali 2 berarti 440 watt. Tapi kan ini per kWh, berarti jadiin kilowatt dulu, berarti 0,44 kilowatt hour ya. Kemudian cari energinya. Energinya W sama dengan P dikali T. Ya, di sini T-nya itu dalam sehari kan. Biaya sehari gitu, berarti 0,44 dikali T-nya sehari 1, berarti 0,44 satuannya. Jadi maaf, ini masih kilowatt ya karena belum dikali waktu. Berarti ini kilowatt baru hour gitu ya. Nah, biayanya kan 0,44 dikali dalam satu hari. Satu harinya berapa? 5 hari kan. Nah, berarti 0,44 dikali 5. Oke, maaf, ini tadi ada salah ya. Jadi 0,44 kWh biayanya
Biayanya berarti kan ini 0,44 kan, ini udah dalam sehari. Seharinya itu berapa jam? 5 jam ya. Per jamnya berapa tadi? Per jamnya kan 1.000 rupiah kan, berarti nih 440 dikali 5 gitu ya. Coba kita hitung 440 dikali 5, 00, 2, 20. Berarti